Ya Tuhan, inilah doa kami. Bersabdalah, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Oh Lord, this is our prayer. Speak now, for Thy servants are listening. You know very well each and every one of us by our name, and you know very well our deepest need. Set us free to be the men and women that you have called us to be. We commit this time unto you. In Jesus' name we pray. Amen. Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Happy Sunday everyone. How is everyone doing? Amazing. Alright. Hari ini adalah hari Palm Sunday ya. Today is Palm Sunday, and sangat tepat sekali jikalau hari ini kita boleh merenungkan bagian firman Tuhan yang ditetapkan oleh pengurus, diambil dari 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9, dan sebenarnya kita akan membacanya ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. So today's scripture reading is taken from 1 Peter chapter 2 verses 9 and 10. 1 Peter chapter 2 verses 9 and 10. And our theme today is the royal priesthood of believers. Imamat yang rajani. Yeah. Before we read this scripture, I would like to give us some background. Sebelum kita membaca ayat ini, saya ingin mengajak kita untuk memikirkan latar belakangnya terlebih dahulu, supaya ketika kita membacanya, kita mengerti mengapa Petrus menuliskan surat ini kepada penerima dari surat ini. So as we read the scripture, we read the background of this writing, we know why Peter wrote this scripture and what situation and circumstances that the believers had at that time. 1 Petrus itu sebenarnya ditulis untuk orang-orang percaya yang tersebar, yang tercerai-berai, yang ada di daerah Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Hal ini saudara bisa membacanya dari ayat yang pertama, pasal yang pertama. So this letter is written to the believers who are scattered due to persecutions, and they were scattered around Asia Minor, which is throughout Pontus, Galatia, Cappadocia, and Asia and Bithynia. Even though they were scattered, meskipun mereka tercerai-berai, Petrus mengingatkan bahwa mereka tidaklah stateless. And sometimes as a foreigner, as a stranger, as alien in a foreign country, you know, it is a challenge for us because some of us probably has a status, yeah, green card holder, or even probably some of you has been a citizen of the United States, but some are still struggling because of coming here as foreigners. It's not easy to get that status. Tidak mudah untuk mendapatkan status itu, and it's wajar dan kadang-kadang hal yang lumrah jikalau ada beberapa orang itu menjadi stateless, ya. Dari Indonesia tidak mengakui, oh kamu sudah kehilangan kewarganegara Indonesia karena kamu sudah terlalu lama di Amerika. Tapi sementara pemerintah Amerika juga tidak bisa mengakui kamu ini warga negara Amerika atau bukan, gitu. Jadi itu stateless. So it makes sense when the people of Israel, the people of the believers scattered. There is a what so-called identity crisis, ya, krisis identitas, ya. Ada identitas, ya, yang menjadi pergumulan bagi
orang-orang pendatang di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil. So in that situation, when the believers struggle with identity crisis, when they were scattered out of Jerusalem, this letter was written. So let's listen the encouragement that Peter wrote in 1 Peter chapter 2 verses 9 and 10. Kita baca dulu dalam bahasa Indonesia dan kemudian kita juga membacanya dalam bahasa Inggris. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. In English, but you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's own special possessions, that you may proclaim the praises of Him who called you out of darkness into His marvelous light, who once were not a people, but are now the people of God, who had not obtained mercy, but now have obtained mercy. Praise be to God. So our theme is the royal priesthood of believers. But before we dive down to that theme, I would like to give some review on, especially on the verse 9. Sebelum kita menyelam lebih dalam kepada ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, saya ingin mengajak kita untuk melihat bagian ini. Next. Petrus menyapa orang-orang yang berada di perantauan, orang-orang yang tercerai-berai, orang-orang yang sedang menghadapi penderitaan, penganiayaan, stateless. Di tengah-tengah situasi itu, Petrus menghibur mereka, menguatkan iman mereka. Even though you were scattered, even though you are persecuted, you are indeed very important person, VIP. Yeah. What does it mean to be a VIP? Apa artinya jika saudara punya tiket VIP? Very special. You are treated very special. If it is kadang-kadang itu kita dapat red carpet ya. Sometimes you get a red carpet because you are very important person. Salah satu dari teman seangkatan kami baru saja dipanggil Tuhan di Papua. Dia seorang wanita, tapi di dalam pelayanannya ini dia sangat luar biasa dipakai oleh Tuhan, dan dia menjadi berkat bagi gereja, bagi keluarga, tetapi juga bagi masyarakat Papua pada umumnya. Dan ia juga terpilih menjadi seperti anggota MPR, tapi di sana namanya Majelis Rakyat Papua, MRP ya, Majelis Rakyat Papua. Pada waktu dia dipanggil Tuhan, pada waktu dia meninggal, dia itu diperlakukan sebagai seorang yang sangat-sangat penting, very important person ya, dengan upacara militer, petinya ditaruh bendera Indonesia. Luar biasa, yeah, because she was a very important person. A friend of mine just passed away recently, and she worked in
Papua, or West Papua. And she was treated very, very special because of the impact that she had during her ministry. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Petrus juga mengingatkan, meskipun engkau berada di perantauan, engkau adalah orang-orang yang sangat luar biasa, very important person. Why? Because first of all, you are a chosen people. Orang pilihan. Yang kedua, you are a royal priesthood. Yang ketiga, you are a holy nations. Yang keempat, you are God's own special possessions, that you may proclaim the praises of Him who called you out of darkness into His marvelous light. I can preach one by one and you can go home next week, right? But tonight, this afternoon, we just preached the second one, the royal priesthood. All right. Very important person. Secara garis besar dulu ya, chosen people itu mengarah kepada orang yang dipilih dan menjadi pilihan Tuhan secara luar biasa, seperti umat Israel. Kemudian a holy nation, sama seperti umat Israel. God's own special possession, itu berarti kita itu adalah milik pusakanya Tuhan sendiri, like the apple of God's eyes. It's very important person. Let's go now to the second one. Bahwa kita ini adalah orang-orang pilihan Tuhan, a royal priesthood. Next. Di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-5 ayat yang ke-10, Yohanes menuliskan dan memberikan penjelasan yang lebih rinci tentang panggilan orang yang percaya. Engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. So as a royal priesthood, there is double calling that we have as believers. First, we are called to be royal. And the second of all, we are called to be the priest. And combined, we are called to be royal priesthood. Di dalam Revelation chapter 5 verse 10, it says, you have made them into a kingdom and priests. So it's double calling. What a special people you are. Kalau di dalam orang Jawa itu dikatakan priantun ageng, ya. Itu orang warga kerajaan, ya. Kita itu disebut sebagai orang-orang seperti ini. Yang pertama, next, a royal priesthood. So, first of all, we are called to royalty. Kita dipanggil menjadi warga kerajaan. Dan yang kedua, kita itu dipanggil sebagai imam-imam. We are called to be the priesthood. We are called to priesthood. And we carry a special mission. And the mission is to proclaim the good news of Jesus wherever you are. A royal priesthood. So it doesn't matter whether you are just regular or masyarakat biasa, warga negara biasa, or you are the first citizens of this country. Saudara dan saya itu punya status yang istimewa.
very long, I was struggling with my own identity. Kalau ditanya, Pak, lahirnya di mana? Malang. Do you know Malang? Malang means unfortunate. Ya, yeah. Malang itu nggak punya rezeki ya. Malang, orang Malang itu berarti very unfortunate. But actually, to be honest, I was born is not in the city of Malang. Kalau saudara cari di map, itu nggak ketemu mapnya, nggak ketemu nama kota, nama desa di mana saya dilahirkan. Saya dilahirkan di desa kecil yang namanya Wonorejo, Kecamatan Bandur, Kabupaten Malang. Itu di tepian pantai, di pantai selatan, di Malang Selatan. Sebuah desa kecil, it's a very small village. There I was born. If you look in the map, there is none over there. Not only that, I was born in a very unfortunate family. Di tengah-tengah keluarga petani. Not only that, I could not support myself to finish my elementary school. Jikalau tidak ada bantuan dari World Vision. If there was no financial support from World Visions, I wouldn't be able to finish my elementary school, not even a middle school or high school. Praise the Lord that God allowed me to have support from a missionary by the name of Richard Egan from Brisbane, Australia. Faithfully, he sent the financial support until I can finish my elementary, middle school, and high school. Ya. Puji Tuhan. Kalau tidak ada orang seperti Richard Egan, saya tidak bisa mendapatkan hak istimewa, apalagi berada di depan saudara seperti hari ini. Ya, dilahirkan di tengah-tengah keluarga yang sangat sederhana. Tidak mungkin saya bisa menyelesaikan studi, tetapi puji Tuhan ada World Vision yang memberikan kesempatan bagi saya untuk boleh belajar. So I was struggling with minder. Apa itu minder bahasa Inggrisnya? Is of inferior complex. Yeah, I feel that struggle, inferiority complex. I cannot stand before people. I feel ashamed. I feel just like I'm just a villager, you know. I'm a tiny people that no one will know me. That was the struggle. But praise the Lord, when I came to know Jesus as my Lord and my Savior, that changed the perspective of myself. Yeah. Perjumpaan saya dengan Tuhan Yesus mengubah paradigma penilaian diri saya sendiri dengan Tuhan. Meskipun saya orang kecil, meskipun saya anak petani, meskipun saya lahir di desa yang tidak dikenal, tetapi hidup saya menjadi berarti bukan karena saya dilahirkan di tengah-tengah keluarga kerajaan, tetapi hidup saya berarti oleh karena saya dilahirkan sebagai warga kerajaan Allah. And that's very important for me. Though I was not born in a very privileged family, in a royalty, and yet, as I come to know Jesus as my Lord and my Savior, that changed my perspective, that changed my identity, that changed my entire life, because I know who I am, not because where I was born, but because I am now a child of the living God, the heir of God's kingdom.
Dan itu yang ditekankan oleh Petrus di sini. Tidak peduli saudara dilahirkan di tengah-tengah keluarga mana, tidak peduli saudara latar belakang sosial apa, ya. Tidak peduli saudara berada di dalam status dan level sosial mana saat ini, di hadapan, di mata Tuhan, saudara dan saya adalah warga kerajaan Allah. You are royal. It doesn't matter whether you have that high degree or no degree at all, whether you are in a low social strata or in a high strata. You are royal. Anda adalah ahli waris kerajaan surga. Anda dan saya adalah warga kerajaan Allah. Priantun ageng. Itu luar biasa. Dan mari kita syukuri hal ini. Yang kedua, sebagai warga kerajaan Allah, ya, now we are called to priesthood. Kita dipanggil menjadi imam. Priesthood reflects our responsibility to worship, to intercede, and to serve. Imamat itu mencerminkan tanggung jawab kita untuk beribadah, menjadi perantara, dan melayani. The role of the priest in the Old Testament was the mediator between God and the people, offering sacrifices and prayers for the people. And in the New Testament, our high priest in Hebrews chapter 7 verse 28, Jesus Christ, has opened the way for all believers to minister before God. Jadi keistimewaan status kita sebagai warga kerajaan tidak membuat kita itu hidup bagi diri kita sendiri. The privilege that we have as the royal family, as the citizens of the kingdom of God, doesn't mean that we will live for our own self. We are called to serve others. Kita dipanggil untuk peduli terhadap sesama. Kita dipanggil untuk peduli kepada orang lain. Nah, kadang-kadang kita terjebak dengan situasi, dengan keadaan di mana kita memproklamasikan Injil itu untuk kalangan sendiri, ya. Saudara pernah membaca flyer, ya, hadirlah kebaktian kebangunan rohani. Pembicaranya terkenal, penyanyinya terkenal, bandnya terkenal, kemudian di sudut kanan bawah ada tulisan untuk kalangan sendiri. Injil bukan untuk kalangan sendiri, saudara. We have the privilege to be the citizen of the kingdom. Kita punya hak istimewa disebut sebagai warga kerajaan Allah. Tetapi sebagai warga kerajaan Allah, kita dipanggil juga menjadi imam-imam, menjadi orang-orang yang menjadi perantara, yang berdoa bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita, yang memiliki belas kasihan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita, yang peduli kepada kebutuhan mereka, dan mewartakan kasih Kristus kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. And that what it meant to be the royal priesthood. Ini artinya kita sebagai warga kerajaan Allah di satu sisi, tetapi juga kita sebagai imam-imam di sisi yang lainnya. So next, our purpose.
Ini adalah tujuannya mengapa kita menjadi imamat yang raja. It is tied to our mission to declare God's praises and proclaim His gospel. Untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan dengan mewartakan Injilnya. Di dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-9 dan 10 tadi kita sudah membacanya bersama-sama. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu, saudara dan saya, dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi umatnya. Dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Karena itu hak istimewa yang Tuhan berikan ini sebagai imam-imam, sebagai ahli waris dari kerajaannya, sebagai warga kerajaan Allah, kita dipanggil untuk mewartakan apa yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup saudara dan hidup saya kepada orang-orang yang belum pernah mendengarnya. That we may declare the marvelous deeds of God that has saved us, that has transferred us from darkness into the marvelous light. That is our calling. That is our purpose. That is our missions. Why you and me right now, right here. So this is an encouragement for the people of God that has been scattered in Asia Minor. But at the same time, it is also an encouragement for each and every one of us right here, right now. God place you here in the United States of America. Kita di sini bukan karena kebetulan. You are here not by chance. You are here by the design of God. You are here carrying the same missions, the same purpose. What is that? To declare the marvelous deeds of God that saved us in Christ Jesus our Lord. Jadi tidak peduli latar belakang pendidikan kita, tidak peduli latar belakang sosial kita, kita ada di Amerika bukan secara kebetulan. Mari kita ingat bahwa you are very, very important person. You are VIP in the eyes of God because you are the citizen of the King of all kings. You are the citizens of heaven. Kita ini adalah warga kerajaan surga. Dan Tuhan tempatkan kita ini sementara saja di bumi ini. Supaya apa? Supaya kita boleh mewartakan kasih Kristus kepada sesama. Saudara, saya dipanggil oleh Tuhan pertama-tama untuk melayani sebagai gembala jemaat. Tetapi saat ini paling kurang 10 atau 11 tahun terakhir Tuhan menempatkan saya di marketplace. Ya, sebagai seorang chaplain, spiritual counselor, untuk mendampingi orang-orang yang sedang di dalam proses transisi, yaitu dari dunia ini menuju kekekalan. Saya melayani sebagai hospice chaplain. So the past 11 years I have been serving as a hospice chaplain in the marketplace, dealing with the elderly who are transitioning from this world into eternity.
me in that situation, of course, first of all, to support my family, yes. But I believe that these past 11 years, there must be purpose, there must be vision, there must be missions that I carry as a hospice chaplain, as I meet new people every single day. What for? To share the good news of Jesus, that it saved me and give them assurance and hope of eternal life and the assurance of the forgiveness of sins. Saya percaya Tuhan menempatkan saudara di tengah-tengah keluarga, di dalam lingkungan masyarakat, di tempat pekerjaan, di dalam bisnis, dalam studi, di kampus, di mana saja saudara ditempatkan Tuhan hari ini. It is not by chance. Bukan secara kebetulan saudara ditempatkan Tuhan di sana. Tuhan menempatkan saudara di sana supaya saudara mengemban amanat agung Tuhan Yesus Kristus itu sebagai imam-imam, sebagai warga kerajaan Allah, sehingga Injil Yesus Kristus boleh diberitakan di tempat bisnis, di pasar, di marketplace, di boarding care, di mana saja Tuhan menempatkan saudara, disitulah mimbar saudara. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sebagai imamat yang rajani, mimbar kita tidak dibatasi di sini saja, ini sebagai kayu. Your pulpit and my pulpit is not here on this pulpit, but as you go into this world, going back into our community, wherever you go, that is the pulpit that God entrusted you, so that the gospel, the good news of Jesus Christ, will be preached melalui kehadiran kita wherever you go. Amen. Mari kita berdoa. On this Palm Sunday, as we focus our eyes and our heart to welcome the King of all kings, shouting, Hosanna, blessed he who come in the name of the Lord, we are reminded that we are indeed the citizens of the kingdom of God. We are the heir of your kingdom. And at the same token, we are called to share the good news of Jesus Christ in this fallen world. Di minggu Palm Sunday hari ini ya Tuhan, ketika kami mengarahkan hati dan perhatian kami kepada Tuhan Yesus yang dielu-elukan dan disambut sebagai Raja, Hosana, diberkatilah dia yang datang di dalam nama Tuhan. Kami diingatkan bahwa kami adalah warga kerajaan Allah, ahli waris dari kerajaan sorga. Tapi pada saat yang sama Tuhan memanggil kami sebagai imam-imam untuk mewartakan kasih-Mu, menjadi perantara, menjadi pendoa, menjadi pemberita dari Injil Yesus Kristus kepada mereka yang belum mengenalnya. Tuhan, kami mohon Engkau memeteraikan kebenaran firman-Mu ini di dalam hati kami masing-masing, supaya sepeninggal kami dari tempat ini, kembali ke rumah kami masing-masing, kembali ke tengah-tengah keluarga, kembali ke
ke tempat bisnis kami, ke tempat pekerjaan kami, kemanapun Tuhan menuntun kami, kami selalu mengingat bahwa kami adalah warga kerajaan Allah. Kami adalah imam-imam. Kami adalah saksi-saksi Kristus. So Lord, as we are now about to go back to our daily life, to our community and beyond, help us to remember that we are indeed your children, the heir of your kingdom, the priests and a messenger of the good news of Jesus Christ wherever we go. So Lord, empower us by the power of your Holy Spirit as we share the good news of Jesus wherever you send us. Meteraikanlah bagian firman-Mu ini dalam hati kami semua, ya Bapa. Kami persembahkan tubuh, roh, dan jiwa kami ke dalam genggaman tangan Tuhan. We present our life unto you wholeheartedly to be used as a mighty instrument of your grace. We commit our life unto you. In Jesus' name we pray.